Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantar Amko Channel. Agama Islam meski disampaikan secara damai dan lembut, tetap tidak bisa menghindari perperangan dengan kaum musyrikin. Ada banyak peristiwa-peristiwa perang di zaman Rasulullah SAW yang dapat kami himpun di Pelantar Amko Channel ini. Berikut adalah 5 peristiwa perang yang populer di zaman Rasulullah SAW. Nomor 1. Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini adalah perang pertama di dalam sejarah Islam dan umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan di peristiwa ini. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 pejuang yang merindukan syahid, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor onta dan 2 ekor kuda, selebihnya pasukan berjalan kaki. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 prajurit, 600 persenjataan lengkap, 700 onta dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utsbah, Syaibah dan Walid bin Utsbah. Seperti yang tercatat di dalam sejarah, Syaibah adalah paman Hindun dan Al-Walid bin Utsbah adalah saudara Hindun, wanita Quraisy yang berhati singa. Nomor 2. Perang Uhud. Perang tentera Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentera kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Ada 3 sebab terjadinya perang Uhud ini. Pertama, keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada perang Badar. Kedua, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Dan yang ketiga, keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Perang ini sewaktu perang Badar tempoh hari. Nomor 3. Perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi kerana musuh kaum muslimin adalah gabungan 4 suku utama di Makkah, yaitu Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim dan Bani Murrah. Perang yang terjadi pada 5 Hijriah ini merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit sepanjang 8 km dengan lebar 5 meter dan dalamnya 3 meter untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh. Berdasarkan taktik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia atau Salman Al-Farisi, Rasulullah memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit agar musuh tidak sempat sampai ke Madinah. Parit digali selama 6 hari sebelum musuh datang menyerang. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin selama 2 minggu. Mereka hanya menyerang dari jauh tanpa bisa menyeberang. Perang ini berlangsung selama 25 hari. Akhirnya pihak musuh mengundurkan diri dan kembali ke Mekah dengan kekalahan. Nomor 4. Perang Mu'tah, negeri Syria. Saat ini tempat tersebut disebut Qub. Perang ini menjadi tonggak pertama kali di mana pasukan bulan Jumadil Awal 8 Hijriah, beberapa bulan sebelum terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan tahun yang sama, membawa surat Nabi itu dipenggal kepalanya oleh Sarhabil bin Amru Al-Ghazani. Sebuah kesalahan besar yang mereka lakukan. Dibunuhnya pembawa surat mengakibatkan perang besar. Rasulullah SAW murka. 1 nyawa umat Islam yang dibunuh tanpa sebab adalah penghinaan dan panggilan perang. Rasulullah mengirim 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Nomor 5. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya merupakan sambungan dari perang sebelumnya, yaitu perang Mu'tah. Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutunya Ghassaniyah telah menyiapkan pasukan besar untuk
menginvasi Madinah dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 prajurit. Di lain pihak, Kaisar Romawi Heraklius menganggap kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat, maka daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Untuk melindungi umat Islam di Madinah, Rasulullah melakukan aksi preventif dan menyiapkan pasukan yang terdiri dari 70.000 prajurit. Ini adalah jumlah pasukan terbanyak yang pernah dimiliki umat Islam. Maka pada bulan Rajab 9 Hijriah meletuslah perang yang dahsyat itu. Nabi menggerakkan seluruh kaum muslimin untuk turut serta dalam perang besar melawan kaum kafir ini. Saat itu, hanya kaum munafik, orang-orang uzur, perempuan, anak-anak dan sebagian sahabat yang tidak memiliki kendaraan yang bisa ditunggangi yang tinggal di Madinah, padahal mereka sangat ingin ikut dalam pasukan itu. Info ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.